Shalom, sekali lagi kita bersama di dalam renungan harian kita, menjadi murid setiap hari. Satu tajuk besar yang sangat baik, menjadi murid setiap hari. Bagaimana kita dapat menjadi murid kepada Yesus setiap hari di mana kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Allah yang terkasih, kami berdoa saat ini. Bersyukur berterima kasih Engkau memimpin kami dan menjaga kami, memberikan akal pikiran sehingga kami dapat melakukan pelayanan juga mendengar firman Tuhan dengan baik juga. Inilah doa kami serahkan hidup diri kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah perpaduan. Ayat renungan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sahabat-sahabat, orang-orang muda maupun orang-orang dewasa, kita sama-sama dengarkan. Daripada tajuk saja, firman Tuhan pada saat ini sangat menarik, perpaduan. Saya masih ingat ketika saya seorang pelajar kependetaan di college, para pensyarah, saya selalu berbicara tentang kepentingan perpaduan dalam gereja. Saya biasanya bosan dengan kenyataan-kenyataan mereka dan mau mereka pergi ke perkara-perkara yang lebih menarik seperti khotbah dan nubuatan. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu berpikir, tidak mau pikir tentang kata-kata terutama sekali yang biasa-biasa, kecil-kecil. Perpaduan, ini kalau kita pikirkan baik-baik, hanya kecil saja. Tidak perlu dah difikirkan. Yang kita inginkan adalah berkhotbah terutama sekali tentang nubuatan, Daniel, Wahyu. Kita mau sesuatu yang wow. Tetapi kita tidak pernah terfikir bahwa untuk berhadapan ataupun mengalami hal yang kecil yang lebih penting juga dalam jemaat, dalam diri kita, dalam gereja kita. Mari kita sama dengarkan. Setelah saya sendiri mulai bertugas sebagai pendeta, saya memperoleh perasaan kesadaran baru terhadap cabaran memelihara gereja agar tetap bersatu dalam kepercayaan, hubungan, serta misi gereja. Saya pikir ramai pemimpin gereja akan bersetuju dengan saya bahwa memelihara gereja tempatan agar tetap bersatu mungkin merupakan cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh mana-mana pastor. Tiada siapapun yang mau menyertai atau tiada siapapun yang mau menyertai atau bertahan dalam sebuah gereja yang dipenuhi dengan ketegangan, permasalahan, benci-membenci. Dan ini juga merupakan usaha berterusan si jahat iblis untuk melibatkan para anggota dalam kontroversi besar dan kecil untuk menghalang mereka daripada memenuhi misi gereja, yaitu membantu orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, daripada penerangan ini sangat jelas dikatakan kepada kita, sangat-sangat jelas bahwa tidak ada anggota gereja yang bertahan dengan orang dengan kata-kata yang memisahkan. Di mana-mana saja, tidak perlu kita terus berpikir dalam jemaat. Kita pikir saja di tempat kerja kita pikir saja persahabatan kita. Kalau ada saja yang membuatkan kekacauan, persahabatan tidak akan kekal. Ada saja yang membuatkan ketegangan tempat kerja, kita tidak bertahan dalam tempat kerja. Jadi dalam jemaat juga sama. Kalau ada orang membuat ketegangan, permasalahan demi masalah, maka ramai tidak dapat bertahan. Walaupun mereka suka dengan firman Tuhan, tapi mereka tidak tahan dengan tidak ada kesatuan, tidak ada perpaduan dalam sebuah jemaat. Jadi saudara-saudara, jemaat awal merupakan gereja yang paling baik dan paling hebat
Walaupun gereja pada masa itu tidak mempunyai bangunan, tidak mempunyai uang, dan tidak mempunyai infrastruktur, namun gereja ketika itu mempunyai satu perkara yang berlimpah-limpah, yaitu perpaduan. Jadi saudara, perpaduan ini berkumpul bersama di satu tempat ialah hasil pekerjaan Roh Kudus sebelum hari Pentakosta. Ketika para murid berada di ruang atas, datang dekat kepada Tuhan, kepada satu sama lain, mereka mampu bersatu dan menyertai misi Tuhan untuk menyelamatkan dunia yang hilang. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu ini, hari ini, lebih daripada apa-apa, gereja perlu menjadi lebih bersatu di bawah pekerjaan Roh Kudus. Keangkuhan, pendapatan, dan diri sendiri harus dilembutkan di bawah pengaruh Tuhan, dan kita mesti menjadi lebih merendah diri dan mudah diajar serta terbuka kepada pemikiran, perasaan, dan ide sesama anggota kita. Marilah kita jangan berusaha untuk menjadi yang pertama, tapi berusaha untuk menjadi hamba Tuhan sebenar. Saudara-saudara, hamba kepada semua orang, sesama anggota kita dapat dan kepada orang yang kita temui setiap hari. Pentakosta akan datang, mungkin tidak sekuat angin yang kuat, tetapi sebagai satu bisikan dan satu berkat kepada ramai orang. Perpaduan, inilah yang kita inginkan dalam jemaat kita, perpaduan. Saya yakin mana-mana gereja sangat menginginkan ini. Dalam kemasyarakatan, dalam keluarga juga memerlukan hal perpaduan. Kalau tidak ada, rusaklah segala-galanya. Dan jika ada orang yang berusaha untuk tidak mau ada perpaduan, dia sering buat masalah demi masalah. Mari kita peringatkan dia agar dia dapat berpadu bersama-sama, bersatu dalam pelayanan Tuhan. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa di syurga, Tuhan yang penuh kasih, hamba-Mu berdoa, berterima kasih pada saat ini. Bersyukur dengan firman yang begitu baik tentang perpaduan, tentang bersama-sama, tentang kesatuan dalam jemaat, keluarga, dan juga masyarakat. Terima kasih firman Tuhan, teguran yang begitu membangun bagi diri kami masing-masing. Karena sudah mengingatkan kepada kami bagaimana penting hal-hal yang kecil ini dapat menjadi hal yang besar dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan karena mendengar doa kami, menyertai kami. Dalam nama Yesus, amin.